Kaila ada? Hadir, Bu. Stella, Hadir, Bu. Muhammad Rizky Ramadan, Hadir Ibu. Gofari Dito Laksamana, Hadir Ibu. Adelia Puspita Ayu, Hadir, Ibu. Cut Desianti, Hadir, Bu. Ahmad Rivaldi, nggak ada. Meisya Rahmania, Hadir, Bu. Amanda Syafrinaya, Hadir, Bu. Dinitri Maulani, Dinitri nggak ada. Rajwa Bilkis Mumtaz, Hadir, Bu. Siti Nurila Hidayatika, nggak ada. Rastania Putri, Hadir, Bu. Alkari Hairina Nur Hidayah, Hadir, Bu. Firda Hairunisa, Hadir, Bu. Muhammad Arik Ikbar, nggak ada. Najwa Zahrina, Hadir, Ibu. Rangga Ramadan, Hadir Ibu. Nabil Amru Farhan, Hadir Ibu. Raffi Putra Ramadan, nggak ada. Rafani, Rafani nggak ada. Hadir, Ibu. Hmm. Nafa, Hadir, Bu. Aurel Jesse, Hadir, Ibu. Abdullah Rifki, Hadir Ibu. Iza, Faiza, Hadir, Ibu. Erza Dimas, Hadir Bu. Nurul Azizah, Hadir, Maaf, Ibu. saya kelewatan Bu. ya. Saya Muzaffar Yasir kelewatan Bu. Nggak disebut, nggak dipanggil tadi Bu. Muzaffar Barusan nomor berapa? Itu barusan banget Bu. Muzaffar Yasir. Oh ya, oke, sip. Terima kasih. Sama Bu. Gak kelewat. Alwan Aji Satria, Hadir Ibu. ya. Muhammad Nuku, Hadir Ibu. Sakira Hadar, Hadir, Bu. Farel Flavito Wahid, Hadir Bu. Amelia Putri Abdullah, Amelia nggak ada. Arhab Taki, Zaikullah. Hadir Ibu. Namamu panjang banget. Hadir. Ya, ya. Hadir Ibu. Dinda tadi udah saya sebut belum? Dinda Safiah? Nggak ada ya. Ya, jadi kalau lewat-lewat gini Amelia tadi ada ya, Dinda yang nggak ada. Arhab ada. Seva Adiaksa, Hadir Bu. Gunelo Alfatianda, Hadir, Bu. Nizia Neblina Lindi, Hadir, Bu. Yonanda Mordana, Hadir Ibu. Viviana Satriana, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Naila. Hadir, Ibu. Oke, ada yang belum? Ibu maaf, Dinda Safia hadir. Dinda ada. Ibu maaf, Najwa hadir, Bu. Najwa, Ibu maaf, Siti Nurila juga hadir. Bu, maaf Bu, Arik hadir Bu.
Oke, Siti Nurila. Siapa tadi lagi? Arik, Bu. Nazwa. Arik nomor berapa nih? 16. 16. Muhammad Arik. Maaf Ibu, saya Ahmad Rivaldi hadir Bu. Nazwa. Ahmad Rifadi nomor berapa? Ahmad 11 kayak Bu. 11 Rajwa. Bilkis. Siapa namanya tadi? Ahmad Rivaldi Bu. Itu 11 Oh, ini. 11 kan? Nah, 7. ya. Nomor 7. Sudah saya centang. Udah semua ya, yang tidak ada itu Dini. Dini emang nggak ada ya. Cuman Dini aja. Yang lain sudah oke ya. Oke, cukup ya. Em, Oke, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan agenda kita seperti biasa, yaitu didahului oleh presentasi kelompok yang akan gilirannya untuk hari ini. Silakan langsung dimulai presentasi dan langsung dipandu untuk sesi diskusi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, saya Rastania selaku moderator dari kelompok 3. Saat hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu keamanan informasi ruang guru terhadap dugaan kebocoran data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Al-Khairina Nur Hidayah, yang kedua ada Muhammad Nuku Hamka, yang ketiga ada Nafa Syarisa Putri, yang keempat ada saya sendiri, Restania Putri Gunawan. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini, maaf, ini share screen-nya belum ada ya? Iya, belum keluar. Ada masalah? Iya, Bu, mohon maaf. Sebentar. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Rastania dari kelompok 3 selaku moderator pada hari ini. Pada hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi yang telah kami pelajari sebelumnya, yaitu keamanan informasi ruang guru terhadap dugaan kebocoran data. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Al-Khairina Nur Hidayah, yang kedua ada Muhammad Nuku Hamka, yang ketiga ada Nafa Carisa Putri, yang keempat ada saya sendiri Rastania Putri Gunawan. Boleh. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, makasih Resta. Saya Al-Khairina, izin ambil alih. Jadi yang pertama, metode yang kita lakukan untuk dapetin data-data ruang guru ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan data deskriptif dari jurnal, dokumen, dan laman berita, juga laman resmi dari perusahaannya. Ini ada Ruang Guru, Kompasiana, CNN, dan Narasi Newsroom, juga jurnal literatur dari tahun sekitar 2020 sampai 2023. Karena keterbatasan informasi dari sistem informasi ruang guru itu sendiri, jadi cuman sampai ini aja yang kita dapatin. Mungkin itu aja, di next boleh. Oke, berikut ini ada company profile dari ruang guru sendiri. Ruang Guru ini adalah PT Ruang Raya Indonesia yang merupakan perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 oleh Belva Devara dan Iman Usman. Ruang Guru ini merupakan perusahaan penyedia berbagai layanan pendidikan berbasis teknologi seperti video pembelajaran, latihan soal, tryout, dan kelas online yang dapat diakses melalui website dan aplikasi Ruang Guru. Next. Berikut ada visinya. Visinya mereka adalah membantu semua orang di Indonesia belajar dengan efektif dan mencapai potensi terbaik mereka. Misi dari Ruang Guru sendiri adalah membuat pendidikan berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh semua orang di Indonesia. Jadi, keberadaan mereka di dunia digital ini adalah untuk mempermudah setiap orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem keamanan informasi. Boleh, selanjutnya. Sistem informasi adalah teknologi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Komponen utama dari sistem informasi ini yaitu yang pertama ada data. Data merupakan bahan mentah dalam sistem informasi yang bisa berupa angka maupun gambar. Yang kedua ada teknologi yang merupakan perangkat keras atau lunak yang fungsinya untuk mengumpulkan dan mengelola data. Yang ketiga ada proses yang mengacu pada bagaimana cara data diambil, diproses, dan disebarkan. Yang keempat ada manusia sebagai pengguna sistem informasi. Nah, sistem informasi ini memiliki beberapa peran, diantaranya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan, diantaranya untuk mendukung pengambilan keputusan dan data relevan yang tersedia dalam sistem informasi merupakan aspek pendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selain itu, sistem informasi juga memungkinkan penggunanya meningkatkan efisiensi dan pekerjaan mereka dan juga meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, sistem informasi ini memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara lebih baik dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya ada keamanan informasi.
keamanan informasi adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Sederhananya, sistem keamanan informasi adalah serangkaian langkah yang diambil untuk melindungi informasi dari pencurian data, akses yang tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai sistem informasi, di antaranya, boleh slide selanjutnya. Yang pertama, ada ancaman keamanan. Hal ini bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi. Beberapa jenis ancaman yaitu hacking, virus, kebocoran data, dan sebagainya. Yang kedua, ada aspek keamanan sistem informasi yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu kemampuan sistem menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disimpan di dalamnya. Yang kedua ada integrity atau integritas adalah kemampuan sistem menjaga keutuhan dan keaslian data. Yang ketiga ada availability atau ketersediaan adalah kemampuan sistem agar bisa diakses oleh pihak yang berwenang atau terdaftar. Yang selanjutnya ada strategi keamanan. Strategi keamanan ini dibutuhkan untuk menjaga sebuah sistem. Nah, strategi tersebut meliputi yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ancaman. Yang kedua ada evaluasi, adalah proses evaluasi resiko dari ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada pengelolaan resiko, yang dilakukan dengan cara mitigasi atau pencegahan terhadap ancaman-ancaman yang mungkin terjadi. Yang keempat ada penanganan insiden yang dilakukan apabila telah terjadi insiden pada sistem. Yang keempat ada teknik keamanan. Nah, teknik keamanan ini ada beberapa macam. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga keamanan sistem informasi. Yang pertama ada firewall. Teknik ini bisa digunakan untuk mengontrol akses masuk dan keluar dari jaringan, serta bisa memblokir serangan mencurigakan. Yang kedua ada enskripsi, adalah teknik mengamankan informasi dengan cara mengubahnya menjadi kode yang sulit dipahami. Yang ketiga ada access control, adalah teknik yang mengatur hak akses pengguna terhadap data dan informasi di dalam sistem informasi. Yang keempat ada backup and recovery, dilakukan dengan melakukan pencadangan secara teratur, sehingga jika terjadi kehilangan data dan informasi maka dapat dipulihkan kembali. Yang kelima ada patching dan update sistem, adalah teknik memperbaiki dan meningkatkan keamanan sistem informasi. Boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada sistem keamanan informasi ruang guru. Sistem keamanan informasi ruang guru bekerja dengan mengintegrasikan berbagai langkah keamanan untuk melindungi data perusahaan dan pengguna. Berikut adalah cara kerja umum dari sistem keamanan ruang guru. Boleh selanjutnya. Yang pertama ada kontrol akses yang ketat. Kontrol akses yang ketat, jadi pengguna diberikan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Nah, autentikasi multifaktor digunakan untuk memastikan identitas pengguna sebelum diizinkan mengakses data sensitif. Nah, selanjutnya ada audit akses dilakukan untuk memantau aktivitas pengguna dan mendeteksi potensi ancaman keamanan. Yang kedua ada enskripsi data yang kuat. Nah, jadi data sensitif dienkripsi saat berpindah antar sistem atau disimpan dalam repositori. Pengguna kunci enskripsi yang aman untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
Yang ketiga ada pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Karyawan diberikan pelatihan reguler tentang praktik keamanan informasi dan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Nah, kampanye kesadaran keamanan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan perusahaan. Yang keempat ada rencana respon insiden. Ruang Guru memiliki rencana respon insiden yang komprehensif untuk menangani kebocoran data atau serangan keamanan lainnya. Tim respon insiden ditugaskan untuk merespon dan mengatasi insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Uji coba respon insiden secara berkala dilakukan untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi situasi darurat. Boleh selanjutnya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ada analisis kebocoran data. Kita awali dari studi kasus. Boleh di next? Ya, berikut ini ada studi kasusnya di mana penjualan data anak oleh beberapa aplikasi pendidikan. Nah, dari latar belakangnya dulu nih, semenjak pandemi COVID melanda seluruh dunia, banyak banget kegiatan manusia yang terhambat. Salah satunya pembelajaran di sekolah. Walau demikian, pandemi itu nggak jadi hambatan dalam proses belajar. Di tengah gencarnya pertumbuhan teknologi, belajar itu nggak mengharuskan kita buat ketemu secara tatap muka, dan banyak banget aplikasi belajar online yang dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah Ruang Guru. Nah, pada tahun 2022, berdasarkan penelitian Defensive Lab Agency atau sebuah lembaga keamanan digital seluler di Prancis, dia menemukan beberapa hal yang janggal yang dilakukan aplikasi pendidikan di Indonesia. Dan diduga beberapa aplikasi pendidikan ini melakukan penjualan data anak yang merupakan pelanggaran privasi anak melalui pengambilan data pribadi. Dan data pribadi tersebut secara otomatis diambil ketika pengguna menyetujui perizinan aplikasi untuk mengakses data-data pribadi seperti lokasi, log panggilan, kontak, kamera, dan lain-lain. Yang sebenarnya hal-hal tersebut juga kadang-kadang nggak sesuai sama kebutuhan aplikasi. Dan hal ini terdeteksi pada aplikasi Ruang Guru. Berikutnya, namun dugaan tersebut dibantah dan Ruang Guru menegaskan bahwa mereka tidak pernah menjual data pribadi kemanapun, ke siapapun. Melalui surat pernyataan ini, mereka bilang bahwa kami tidak pernah memberikan atau menjual data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak manapun. Nah, hal ini dijelaskan secara tegas oleh Ruang Guru, secara terbuka dan tegas, dan mereka sangat concern terhadap keamanan data atau informasi penggunanya melalui website resmi mereka, yaitu ruangguru.com Privacy Policy. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya terkait isi dari penegasannya. Baik, terima kasih kepada Karin. Selanjutnya kita masuk ke materi mekanisme Ruang Guru itu bagaimana sih mekanisme Ruang Guru itu mengumpulkan data pribadi pelanggan. Kalau kita lihat dari data pribadi yang disetujui pengguna itu memberikan informasi melalui formulir elektronik pada aplikasi Ruang Guru atau melalui komunikasi seperti HP, telepon, terus juga email, dan sarana komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya itu informasi yang diberikan mencakup data-data seperti nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, alamat domisili, dan juga informasi pribadi lainnya. Nah, Ruang Guru ini juga minta pengguna untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan untuk memastikan apakah data yang diberikan ini akurat atau tidak. Tapi kalau misalkan kita lihat dari data pribadi Ruang Guru ini mengumpulkan data tuh secara otomatis seperti apa, kita lihatnya itu dari setiap kunjungan pengguna ke aplikasi Ruang Guru. Contohnya kayak platform ini kita masuk nih, kita udah menjadi pengguna Ruang Guru. Saat kita masuk ke aplikasi Ruang Guru itu harus memasukkan password, terus kita lupa password kita apa, tapi sebelumnya kita udah menjadi pengguna Ruang Guru, jadinya langsung otomatis, jadi password kita tuh udah
tertulis di situ, kita tinggal langsung login kayak gitu. Cara Ruang Guru mengumpulkan data-data secara otomatisnya. Nah, Ruang Guru juga mengumpulkan data informasinya secara otomatis, itu mencakup data aktivitas pengguna, terus juga preferensi pengguna, dan informasi teknis terkait penggunaan aplikasinya. Boleh di next? Selanjutnya, tujuan Ruang Guru menggunakan data pribadinya itu untuk apa? Yang pertama itu identifikasi dan pendaftaran pengguna pastinya, di mana kalau misalkan kita udah download aplikasi Ruang Guru, pastinya kita disuruh untuk daftar, disuruh untuk mengisi data-data kita, habis itu baru bisa menjadi pengguna. Nah, yang kedua itu penyediaan layanan tertentu. Penyedia layanan ini menyediakan layanan tertentu pada aplikasi yang diinginkan oleh pengguna. Contohnya kayak pengguna A ini dia maunya ya udah apa ya, download Ruang Guru itu cuma sekedar lihat doang, nggak lebih spesifik. Kalau yang pengguna A dia ingin VIP, ingin apa ya, memproses belajarnya itu lebih dalam, kayak pengen dapat akses offline-nya, pengen dapat akses nonton videonya, dan sebagainya. Nah, jadi untuk yang ketiga itu ada verifikasi tautan. Verifikasi tautan ini di mana pembuatan akun Ruang Guru itu ada pembuatan link, terutama dalam hal melakukan tautan ini pada akun Ruang Guru untuk ke platform lainnya. Contohnya kayak kita ingin men-share aplikasi Ruang Guru kita kepada orang, mempromosikan akun Ruang Guru kita kepada orang, tapi melalui link, dan kita bisa share itu ke platform lainnya seperti Instagram dan juga yang lainnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pembayaran dan transaksi. Seperti yang tadi saya bilang, pasti ada penyedia layanan antara VIP dengan yang enggak. Nah, kalau yang VIP itu pasti ada pembayaran dan transaksinya. Dari sini, pengolahan fasilitas pembayaran ini digunakan atas transaksi pembelian produk layanan dalam aplikasi yang disalurkan. Selanjutnya ada pengelolaan dan pengembangan layanan. Nah, pengelolaan dan pengembangan layanan ini Ruang Guru memfasilitasi survei-survei yang ada. Jadi contohnya kayak berapa pada bulan sekian, berapa banyak pelanggan atau berapa banyak pengguna yang memakai aplikasi Ruang Guru. Seperti itu. Boleh di next? Baik, selanjutnya saya akan alihkan kepada rekan saya. Oke, terima kasih Nafa. Oke, sekarang kita masuk pada materi dugaan penjualan data anak pada aplikasi pendidikan Ruang Guru. Oke, yang pertama itu ada privasi dan keamanan data anak. Data anak yang disimpan oleh aplikasi pendidikan itu termasuk informasi pribadi yang mereka miliki seperti nama, alamat, nilai akademis, dan informasi lainnya. Dan itu semua harus dilindungi dengan sangat ketat untuk menjaga privasi dan keamanan anak. Yang kedua ada kebijakan penggunaan data. Penting bagi semua perusahaan aplikasi pendidikan untuk memiliki kebijakan yang jelas dan transparan dalam penggunaan data-data anak tersebut. Penggunaan tersebut harus diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan diproses. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Perusahaan aplikasi pendidikan harus mematuhi regulasi dan undang-undang terkait perlindungan data pribadi, khususnya data anak. Hal ini termasuk memastikan bahwa data anak tidak akan disalahgunakan atau dijual tanpa izin yang tepatnya, seperti itu. Yang keempat ada pengawasan dan audit. Penting untuk melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap praktik pengelolaan data perusahaan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan data, kebocoran data, termasuk penjualan data anak. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan pendidikan aplikasi pendidikan ini harus bersikap
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan data anak, mereka harus siap untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait praktik pengelolaan data mereka. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke materi resiko kebocoran data. Oke, next. Resiko kebocoran data yang terjadi di komponen ruang guru. 1. Penyimpanan data. Aplikasi Ruang Guru mengumpulkan data pribadi, informasi keuangan, dan beberapa jenis data lainnya. Jika data ini tidak disimpan dengan tepat atau jika ada kelemahan pada sistem penyimpanan data, maka data dapat terbocor. Jadi, ini adalah data internal yang dimiliki oleh Ruang Guru. Pengiriman data. Yang kedua ada pengiriman data yang dikirimkan ke pihak ketiga saat membutuhkan layanan dari konsultan, layanan dukungan, atau konsultasi. Jika data ini tidak dikelola dengan tepat atau jika ada kelemahan pada sistem pengiriman data, maka data dapat terbocor. Yang ketiga ada penggunaan data. Aplikasi Ruang Guru menggunakan data yang dikumpulkan untuk menyesuaikan layanan dan iklan yang ditayangkan kepada pengguna jika data ini tidak dikelola dengan tepat atau jika ada kelemahan pada sistem penggunaan data, maka data dapat terbocor. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke strategi pencegahan kebocoran data. Oke, next. Strategi pencegahan kebocoran data. Ruang Guru perlu memperkuat sistem keamanan informasi mereka dengan menerapkan kontrol akses yang lebih ketat, enskripsi data yang lebih kuat, dan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Ruang Guru perlu mengembangkan dan menerapkan rencana respon insiden yang komprehensif untuk menangani kebocoran data dengan cepat dan efektif. Ruang Guru perlu memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang privasi keamanan data kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat luas. Lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Oke, boleh di next. Hal yang harus diperhatikan mengenai keamanan sistem informasi. Oke, yang pertama itu ada ancaman keamanan. Ya, ancaman keamanan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi dan memahami terhadap berbagai jenis ancaman keamanan yang dapat mengancam sistem informasi, seperti hacking, virus, kebocoran data, dan sebagainya. Dan ini yang biasa sering-sering terjadi di aplikasi-aplikasi pendidikan. Yang kedua ada aspek keamanan sistem informasi. Nah, aspek keamanan sistem informasi ini terbagi menjadi 3 aspek keamanan, yaitu ada kerahasiaan, kemampuan sistem untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disimpan di dalamnya. Yang kedua itu ada integritas, kemampuan sistem untuk menjaga keutuhan dan keaslian data. Yang ketiga itu ada ketersediaan kemampuan sistem agar bisa diakses oleh pihak yang berwenang atau terdaftar. Yang ketiga itu ada strategi keamanan dibutuhkan untuk menjaga sebuah sistem. Nah, pengembangan strategi keamanan yang efektif untuk menjaga sistem informasi itu ada 4, yaitu identifikasi resiko untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ancaman. Yang kedua ada evaluasi resiko untuk mengevaluasi resiko dari ancaman yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada pengelolaan resiko dan dengan melakukan mitigasi dan pencegahan terhadap ancaman. Yang keempat ada penanganan insiden jika terjadi insiden pada sistem. Dan yang terakhir ini, yang keempat ini ada teknik keamanan. Teknik keamanan ini adalah penerapan berbagai teknik keamanan untuk melindungi sistem informasi seperti firewall, enskripsi, access control, backup and recovery, patching and update system. Oke, boleh di next. Oke, izin saya kembalikan ke moderator.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh langsung menggunakan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Sunyi amat. Nggak ada nih yang ada yang mau dicari tahu dari presentasinya kelompok 3 nih. Coba Erza Dimas, ada nggak Erza Dimas? Erza Dimas? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Erza, menurut kamu nih, bagaimana nih pendapatmu tentang presentasi tentang ruang guru oleh kelompok 3 ini? Silakan Erza. Iya, oke, Bu. Sebentar, Bu. Mana Erza? Eh, Kayaknya sibuk handphonenya bunyi-bunyi. Nyut. Kamu lagi Bu, ngapain? lagi nyoba nyalain laptop, Bu. Ya Allah. Oke, ini kan ada 2 yang raise hand nih. Nanti kamu yang ketiganya ya Erza. Komentar sesuai dengan. Bertanya, Bu. Oke, siap, Bu. Silakan moderatornya diambil lagi, diunduh lagi. Boleh, siapa? Usulkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya, Rastania. Tadi saya sempat notice kalau ruang guru ada dugaan kalau mereka tuh ngelakuin penjualan data ya. Tapi itu langsung direspon sama ruang gurunya dengan ngeluarin surat bahwa dia itu nggak ngelakuin hal tersebut. Nah itu kan salah satu bentuk respon ruang guru terhadap dugaan tersebut ya. Kira-kira ada nggak sih respon atau cara lain dari ruang guru untuk membuat konsumennya itu percaya lagi kepada dia selain dari surat tersebut? Apakah bisa dipahami? Bisa, aku tampung dulu ya. Oke, terima kasih Rasta. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Itu ada Rajwa Bilkis Ras. Boleh dipersilakan? Maju. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan dugaan studi kasus dugaan dari kebocoran data anak di ruang guru ya. Ingin bertanya itu bagaimana perusahaan ruang guru itu berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keamanan data aplikasi mereka. Bisa dipahami dari pertanyaannya?
Boleh diulang nggak? Sorry. Jadi bagaimana perusahaan ruang guru berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keamanan data aplikasi mereka supaya di masa depan tuh nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Oke, terima kasih. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya nggak, Rasta? Ya, boleh. Dipersilakan. Oke, makasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip sama Sheva, ya, menyangkut soal dugaan pelanggaran privasi dan polisi oleh ruang guru. Itu kalau misalnya emang itu terbukti benar adanya pelanggaran, hal atau langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pihak ruang guru, dan hal atau langkah apa yang kita harusnya lakukan sebagai pengguna atau konsumen dari ruang guru tersebut. Bisa dipahamin nggak? Bisa. Oke, makasih Kami banyak. tampung dulu ya. Siap. Ya, untuk Muhammad Rizky Ramadan, boleh mengajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya nama saya Muhammad Rizky Ramadan, saya ingin bertanya nih. Eh, ada nggak sih ruang guru punya nggak sih prosedur penghapusan data yang bisa dibilang tuh aman untuk mastiin nih bahwa si data pengguna yang udah nggak diperluin lagi itu bisa dihapus secara permanen dan nggak bisa dipulihkan lagi untuk keamanan data. Seperti itu, apakah pertanyaannya sudah jelas? Udah jelas. Kami diskusi dulu ya untuk jawabannya. Oke, terima kasih.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Yaser dan Sam. Oke, tadi pertanyaannya itu bagaimana respon atau cara lain dari ruang guru untuk membuat konsumennya percaya lagi terhadap ruang guru selain surat keterangan ketidakbenaran penjualan data. Oke, di sini kan yang pasti pertama keluar itu adalah surat gitu. Yang pasti pertama itu adalah surat supaya itu jelas keluar dari ruang guru bahwasanya mereka tidak melakukan penjualan data anak gitu dah. Yang kedua itu kita bisa meningkatkan transparansi dan komunikasi. Ya, misalnya kita mengadakan konferensi pers dan sesi tanya jawab untuk publik gitu, untuk menjelaskan secara menyeluruh apa yang terjadi dan langkah-langkah apa yang diambil untuk mengatasinya. Ya, serta juga bagaimana cara pencegahannya di masa yang akan datang gitu. Atau bisa juga membuat web khusus ya itu tentang informasi lengkap tentang kebocoran data yang termasuk kronologi kejadian, dampak pengguna dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pengguna aplikasi tersebut. Nah, terus setelah itu bisa juga kita melakukan memperbarui secara berkala halaman web tersebut dan terus menanggapi kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan dari para pengguna. Nah, yang ketiga ini ada memperkuat keamanan data. Nah, memperkuat keamanan data ini bisa dengan melakukan audit keamanan data secara menyeluruh dan independen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanannya. Terus bisa juga dengan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang lebih kuat seperti enskripsi data, kontrol akses yang ketat dan pemantauan keamanan berkelanjutan. Terus yang terakhir itu ada bekerja sama dengan pakar keamanan data untuk meningkatkan postur keamanan perusahaan. Bisa bekerja sama dengan cyber security. Oke, Sam dan Yaser apakah sudah terjawab dengan jelas? Siap, sudah Novo. Terima kasih. Oke. Tapi izin menambahkan ya. Jadi kan ini menyangkut dengan data pribadi. Nah, biar gimana pun mau dia terbukti bersalah atau tidaknya, tetap kontrolnya ada pada kita sebagai pengguna. Dan konsekuensinya juga akan kita yang bakal ngerasain itu lebih banyak ya. Nah, ternyata semua ini adalah tergantung karena lemahnya regulasi di negara kita, kayak undang-undang perlindungan data pribadi di negara kita ini belum terlalu marak ya untuk disadari sama orang-orang. Jadi tentunya dari kontrol kita sendiri harus gimana nih menghadapi situasi kemungkinan kebocoran data pribadi kita sendiri. Kayak misalnya, ada dari yang berpura-pura jadi pihak ruang guru dengan nge-share link-link yang sebenarnya link itu bukan link official dari ruang gurunya, tapi karena kita nggak selektif sama hal itu dan terlalu mudah untuk mengklik sesuatu, ya itulah yang bakal kita rasain nantinya. Kita yang malah jadi kambing hitam dari si aplikator-aplikator pendidikan. Maka dari itu, ya kita sebagai pengguna harus sadar diri bahwa nggak semua hal bisa mudah kita percaya. Kayak link-link yang sebenarnya orang ini bukan orang yang resmi dari ruang guru, tapi karena kita ngelihat, profilnya dari ruang guru. Karena kita nggak selektif dan nggak skeptikal, ya kita sendiri yang ngerasain resikonya. Mungkin itu. Oke, kepada Sam sama Yasar, apa udah jelas nih dari penjelasan Nuku sama Karin? Sudah Nafa. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaannya Rizky yang tentang bagaimana prosedur penghapusan data yang aman untuk pengguna. Nah, yang pertama itu untuk penghapus data dari aplikasi Ruang Guru, pengguna ini tuh harus ngirim email ke customer service Ruang Guru dan ngirim bukti relevannya seperti screenshotan dari profil akun pengguna,
Lalu email yang dikirimkan itu tuh harus berjudul seperti permohonan penghapusan data pribadi ruang guru atau tolong tutup akun ruang guru saya. Nah, dalam pesan itu pengguna itu tuh harus menulis tujuan sama alasan kenapa ingin membatalkan akunnya. Setelah menerima email, tim bantuan dari ruang guru itu akan verifikasi dan konfirmasi pengajuan dibatalkannya. Seperti itu, apakah terjawab, Rizky? Sudah menjawab banget. Terima kasih, Nafa. Sama-sama. Saya izin jawab pertanyaan dari Bilkis. Tadi pertanyaannya bagaimana ruang guru berkomitmen untuk meningkatkan standar keamanan data aplikasinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama, ruang guru itu berkomitmen dalam bentuk yang pertama ada kontrol akses yang ketat. Jadi, pengguna diberikan akses berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Lalu juga ruang guru secara rutin melakukan audit keamanan. Jadi ruang guru secara rutin melakukan audit keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan potensial. Yang selanjutnya ada pelatihan bagi karyawan, di mana karyawan diberikan pelatihan reguler tentang praktik keamanan informasi dan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Lalu juga ada kampanye kesadaran keamanan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan perusahaan. Yang selanjutnya ada rencana respon insiden, di mana ruang guru memiliki rencana respon insiden yang komprehensif untuk menangani kebocoran data dan serangan keamanan lainnya. Nah, ruang guru juga membentuk tim respon insiden yang ditugaskan untuk merespon dan mengatasi insiden keamanan dengan cepat dan efektif. Lalu juga ruang guru secara rutin menguji coba respon insiden untuk yang dilakukan untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi situasi darurat. Apakah sudah cukup menjawab, Bilkis? Sudah, Rasta. Terima kasih. Terima kasih. Sudah terjawab semua ya, kelompok 3? Ya. Oke, memang ya, fenomena sedikit saya mengulas ya, semua sudah terjawab dengan jelas oleh kelompok 3, sudah bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan teman-temannya. Dan kita lihat memang fenomena kebocoran data ini tidak hanya terjadi di ruang guru yang dia memang di aplikasi online ya, tidak hanya di suatu organisasi atau usaha-usaha lainnya, di pemerintahan sendiri juga kita lihat data dari kita, data NIK, data kita di BPJS, itu juga terjadi kebocoran ya. Nah, itu pentingnya bagaimana supaya dapat menjaga keamanan data tersebut ini di luar dari kita sebagai pengguna. Tadi juga ada kan, harus ada kesadaran kita sebagai pengguna supaya tidak gampang saja memberikan data-data pribadi kita atau sembarang-sembarang ngeklik link yang kita dapatkan seolah-olah itu dari pihak yang sebenarnya, padahal tidak. Nah, di luar itu juga, di luar kendali kita ada data-data kebocoran, misalnya ada di BSI, kebocoran data pelanggannya. Bahkan tujuan dari hacker-hacker ngambil data itu, misalnya dia mengenkripsi data lagi yang dia miliki, kemudian dia memblok sistem sehingga si pemilik data aslinya malah nggak bisa mengakses data tersebut jadi dia meminta semacam tebusan. Nah, itu kan jadi semakin berkembang ilmu, semakin banyak juga penjahat-penjahat yang ingin membobol itu tersebut. Contohnya dulu kita pakai ATM ya,
kita sudah pakai PIN, kita keep sendiri PIN kita nggak akan bocor. Tahu-tahu ada saja orang yang berusaha dengan memanfaatkan kepintarannya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian itu memang penting tadi juga bilang ada regulasi dari pemerintah kita dan tidak gampang juga ya menangkap hacker-hacker. Seperti teman-teman juga dengar Biorka itu sampai sekarang tidak ketangkep kan, malah salah tangkap orang-orang yang malah nggak bisa, entah dia jadi tumbal entah apa, orang yang jadi diduga itu bahwa anak yang tidak melek dengan teknologi malah memakai komputer aja jarang. Nah, itu menjadi aneh. Nggak aneh juga sih, tapi memang kesulitan menjangkau orang-orang tersebut. Nah, mungkin sebaiknya si hacker-hacker ini harus disadarkan, tapi nggak tahu gimana nyadar. Dia mungkin direkrut ya oleh perusahaan supaya dia memanfaatkan kepintarannya untuk menjaga keamanan dari data-data yang ada di perusahaan atau di bank atau di pemerintahan dan lain sebagainya. Bagaimana menurut teman-teman tentang itu? Ada yang mau komentar? Nggak seru nih, saya doang. Siapa tahu pendapat saya salah. Ada yang mau bantah? Bukan ngebantah sih, Bu. Iya, silakan. Mau nambahin aja, Bu. Oke, baik. Itu di IG gitu, orang itu kayak konten gitu nge-review web pemerintah daerah. Nah, di situ dia nemuin banyak celah gitu. Kayak gampang banget gitu passwordnya dibobol. Habis itu di dalamnya juga banyak data-data pribadi yang tersebar gitu, Bu. Jadi emang dari website pemerintah sendiri tuh menurut saya masih nggak aman, kayak gampang banget dibobol gitu. Gitu aja sih, Bu. Ya, tinggal hire orang yang memang kuat IT-nya ya, tapi kan nggak tahu ya kenapa itu menjadi sulit, nggak punya dana kan untuk bayar, kan untuk orang keahlian seperti itu kan bayarannya mahal juga ya. Nah, tadi juga terkait password dulu kita password dengan huruf saja aman, setelah itu gampang dibobol. Kita menggunakan password kombinasi huruf dan angka bisa juga dibobol. Kemudian tambah lagi sekarang kan kalau kita bikin password baru pasti ada tambah simbol, ada kombinasi huruf besar dan angka. Nggak tahu lagi nih kalau sudah sekuat itu strong password, kan katanya strong password, nggak tahu tuh apakah masih bisa dibobol juga. Nah, semakin kalau saya mengikuti semakin ada untuk memprotek, ada lagi yang membobol. Itu fenomena ya. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar atau menyampaikan pendapatnya? Jadi kalau secara kita pribadi ya seperti tadi kita harus aware, dan juga para pegawai di dalam instansi tertentu tadi juga sudah ada di paparannya kelompok 3 harus diberikan pelatihan terhadap kesadaran penjagaan kerahasiaan data atau virus atau lain sebagainya, harus mempunyai literasi digitalnya harus lebih meningkat juga ya. Oke, ada yang mau komentar lagi? Kalau tidak, mungkin kita lanjut materi kita hari ini sedikit. Materi hari ini nggak terlalu berat, hanya ringan saja, e-commerce dan e-business. Karena teman-teman pada mau sholat Jumat juga kan, jadi kita review sedikit materinya, paling nggak sampai 11.40. Oke, sudah muncul ya. Nah, kita mungkin sudah akrab ya dengan istilah e-commerce dan e-business ya. E-business ini merupakan bisnis yang berbasis elektronik, dan tidak dapat kita pungkiri semua bisnis sekarang sudah memanfaatkan elektronik dan teknologi, karena kalau tidak memanfaatkan teknologi akan tertinggal. Semua orang sudah menggunakan elektronik atau
paling nggak dasar menggunakan internet ya semuanya. Seperti kita lihat semua sudah tersistem, sudah mempunyai aplikasi supaya lebih memudahkan. Kita pun sebagai pengguna atau sebagai konsumen juga menjadi lebih mudah dengan adanya sistem-sistem dari para bisnis-bisnis tersebut. Misalnya juga salah satunya dalam bisnis ini bentuknya adalah e-commerce ya. E-commerce sebuah bisnis untuk penjualan secara elektronik ya. Nah, kita lihat sistem dalam bisnis elektronik ini merupakan sebuah penggunaan internet serta jaringan dan teknologi informasi yang lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi, dan kolaborasi perusahaan dan proses bisnisnya yang menggunakan web, baik dalam perusahaan berjaringan maupun dengan eh, pelanggan dan rekan bisnis yang lainnya. Nah, contoh e-commerce ini merupakan bagian dari penggunaan e-bisnis ya. E-commerce di sini, dalam e-commerce ini ada pembelian, penjualan, pemasaran, pelayanan produk dan jasa serta informasi dalam internet dan jaringan lainnya. Nah, sehingga sistem informasi menjadi penting bagi e-bisnis itu ya. Nah, kita lihat bagaimana pentingnya si sistem informasi dalam e-bisnis ini. Nah, salah satunya itu meningkatkan performa, misalnya dengan memanfaatkan teknologi dapat mengotomatisasi pekerjaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari si perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, sehingga dia akan dapat meningkatkan kinerjanya. Misalnya salah satunya suatu perusahaan menggunakan sistem informasi berupa CRM atau Customer Relation Management. Dia dengan adanya CRM ini dia mengetahui dari segala interaksi dengan pelanggan, preferensi, dan dia sehingga dapat mengetahui misalnya ingin mengambil keputusan mau bisnisnya mau seperti apa karena mengetahui preferensi pelanggan, tren-tren yang sedang boom, yang tren saat ini sehingga dia bisa meningkatkan performa atau kinerjanya. Kemudian meningkatkan daya saing. Nah, dalam meningkatkan daya saing ini misalnya dengan adanya menggunakan big data atau AI, dia dapat melakukan suatu analisis data dengan lebih baik untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat sehingga dia bisa meningkatkan daya saingnya dengan dibandingkan para pesaingnya. Kemudian juga meningkatkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa memudahkan munculnya suatu inovasi yang dapat mendukung kinerja dari perusahaan dengan misalnya menciptakan produk dan layanan baru. Nah, dalam e-bisnis ini juga membantu atau merubah suatu proses bisnis di mana kita ketahui proses bisnis ini merupakan cara di mana pekerjaan itu diorganisasikan, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berharga. Nah, proses bisnis ini juga merupakan suatu kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Singkatnya, proses bisnis ini merupakan langkah-langkah atau step-step dalam menghasilkan misalnya suatu produk. Kita lihat dalam bagian berikut ini adalah contoh proses bisnis. Nah, ini proses bisnis di sini melibatkan juga bagian-bagian lain yang disebut juga dengan didukung oleh sistem lintas fungsi. Jadi dia secara berurutan menjadi suatu proses bisnis sampai terjadinya suatu produk ya. Di sini dari melihat dari customer feedback, dari riset pasarnya, dari market test-nya, kemudian ini di bagian marketing, kemudian melanjut ke bagian R&D, dia melanjutkan dari proses bisnis yang telah dilakukan oleh bagian marketing, dia melakukan suatu desain, komponen desain, kemudian melakukan tes terhadap produk tersebut, kemudian produk itu setelah dilakukan tes dapat dirilis.
Nah, setelah dirilis akan dipastikan bakal produk tersebut akan dibuat lanjut ke bagian manufacturing yang tempat memproduksi produk tersebut. Jadi di bagian manufacturing ini dilakukan suatu desain prosesnya, kemudian desain peralatannya sampai produksinya dilakukan dan menghasilkan suatu produk. Nah, itu contoh dari suatu proses bisnis. Nah, kenapa e-commerce ini menjadi lebih menarik dan sekarang berkembang dengan sangat cepat dan banyak ya. Karena e-commerce ini dapat menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individu. Nah, e-commerce ini ada di mana-mana dan mempunyai jangkauan global karena terkoneksi dengan internet, dia dapat diakses di mana saja dan jangkauannya bisa secara global, tidak hanya dalam satu wilayah. E-commerce dengan demikian bisa mengurangi biaya. Kemudian, dia mempunyai standar yang universal, di mana kita ketahui internet mempunyai standar yang universal, dan memiliki kaya manfaat ini dengan memanfaatkan, teks, audio, dan video secara serempak untuk disampaikan ke sejumlah orang atau ke pelanggan. Nah, misalnya menyampaikan informasi terkait peluncuran produk baru, memanfaatkan, teknologi-teknologi bisa memanfaatkan, audio, teks, dan video, dan bisa disampaikan secara serentak. Kemudian kita ketahui e-commerce ini dimulai dari tahun 1995 diawali oleh sebuah portal internet pertama yaitu Netscape. Netscape Navigator ini sama seperti, browser ya, kalau saya ketahui dulu itu awal-awal saya menggunakan internet, browsing atau berselancar di internet itu menggunakan, browser-nya itu adalah Netscape. Nah, Netscape ini yang pertama menampilkan iklan di dalam, webnya ya. Nah, di tahun 1995, apakah Netscape ini sampai saat ini masih ada? Saya belum pernah mencoba, sekarang kita sendiri juga tidak ada memakai Netscape lagi ya, memakainya ada Chrome atau Mozilla atau, Safari dan lain sebagainya. Kemudian interaktif, dan personalisasi. Nah, e-commerce ini memungkinkan penjualan online dapat menarik konsumen eee, yang mirip, yang mempunyai kesamaan, misalnya dia akan menyampaikan informasi terkait produk tertentu mungkin dari data yang dilihat dari, kebiasaan konsumen atau melihat dia biasanya melihat-lihat produk apa, nah bisa mengumpulkan konsumen yang mirip dengan penawaran secara tatap muka langsung juga sih. Nah, kita lihat di sini ada suatu disintermediasi karena adanya e-commerce. Nah, disintermediasi ini adalah menghilangkan penghubung. Nah, misalnya kalau dalam kita melakukan, pembelian ke toko langsung, itu kan biasanya toko itu juga mendapatkan barang dari produsen. Toko itu adalah sebuah toko retail, berarti kan ada perantara, ada distributornya. Kemudian kita lihat dari bagan ini, contohnya, ini terhadap sebuah sweater ya. Jadi proses adanya intermediasi atau perantara di dalam proses penjualan barang tersebut mengakibatkan, harganya menjadi lebih mahal ya. Kita lihat saja di bagan ini, yang menggunakan perantara ini lihat ada manufaktur dari pabriknya, kemudian ke distributor ini mendistribusikan produk-produknya kepada, para retailer, baru kepada retailer ini langsung ke konsumen. Sehingga ini membutuhkan biaya ya, dengan adanya perantara ini membutuhkan biaya sehingga karena biaya-biaya tersebut harga sweater-nya menjadi $48,50. Nah, di yang kedua ini lebih dipangkas lagi, dari pabrik ke retailernya langsung, tidak ada distributor tetapi masih tetap menimbulkan biaya karena masih ada retail lagi, tentu retail ini mengambil satu keuntungan juga dong, supaya dia mendapatkan keuntungan baru ke customer. Ini jadi harga sweater mungkin lebih kurang daripada yang menggunakan distributor di sini 40,34 tetapi tidak terlalu, signifikan. Nah, sementara kalau adanya disintermediasi kepada konsumen, itu lebih menguntungkan bagi kita sebagai konsumen dari manufakturnya langsung dijual kepada customer-nya.
ini harganya menjadi setengahnya, bahkan ya $20,45 itu dapat memangkas biaya. Nah, kita lihat sehingga dengan demikian e-commerce itu menjadi tumbuh dengan pesat ya. Ini kita lihat dari data. Ini data dari eMarketer penjualan e-commerce retail di Amerika Serikat tahun 2020. Sampai di grafik ini kita lihat sampai 2022 ya. Nah, dimulai di tahun 1995 kita lihat perkembangan grafik ini melesat dengan sangat cepat ya, tinggi. Nah, kita lihat ada bukti bahwa e-commerce ini berkembang dengan sangat baik. Nah, kenapa menjadi sangat berkembang dengan baik? Karena adanya keuntungan-keuntungan lebih yang didapatkan dari eh, e-commerce ini. Kita lihat perbandingan dalam tabel ini ada pasar digital dibandingkan dengan pasar tradisional, di mana kita lihat perbandingannya dengan beberapa indikator atau eh, apa namanya dari beberapa sisi ya. Nah, kita lihat di sini dari segi ketimpangan informasi. Nah, kalau di pasar digital itu ketimpangan informasinya lebih berkurang karena orang dapat mengakses informasi tentang produk tersebut dengan mudah dengan hanya klik di internet atau di komputernya atau di smartphone-nya, sehingga informasi didapat dengan mudah. Kemudian di pasar tradisional mungkin terdapat ketimpangan informasinya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pasar digital. Kenapa? Karena kalau untuk mendapatkan misalnya informasi tentang produk tersebut harus misalnya kita mau melakukan suatu pembelian barang. Kalau zaman dulu kan kita lihat-lihat ke beberapa toko dulu kan itu butuh waktu. Kalau nggak seret, kalau nggak cocok, kita bahkan bisa cari di hari lain juga itu menjadi memakan waktu. Kemudian biaya pencarian. Nah, biaya pencarian tadi juga terkait pencarian di sini tidak menjadi lebih rendah atau bahkan mungkin tidak ada biaya kalau kita ya biaya paling hanya biaya untuk internet, kuota dan lain sebagainya. Nah, kalau ke pasar tradisional lebih tinggi karena kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kita cari dari toko ini, udah capek di toko ini, makan dulu, nambah biaya lagi pergi makan. Kemudian tidak di daerah ini kita harus ke toko lain di daerah yang lain juga misalnya butuh transportasi, butuh biaya lagi kan untuk transportasi pindah ke toko yang lain. Nah, kemudian terkait biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya rendah bahkan tidak ada. Misalnya kita melakukan pembelian secara online barangnya yang tidak perlu dikirim misalnya seperti pembelian software atau misalnya e-book. Katakanlah e-book, e-book itu kan tidak perlu bentuk fisik. Jadi tinggal hanya butuh pembelian, tidak butuh biaya transaksinya. Kalau di pasar tradisional kita butuh biaya untuk perjalanan ke tempat tersebut. Kemudian terkait dengan penundaan kepuasan. Nah, kalau kita belanja di pasar digital itu mungkin memang kepuasannya menjadi tertunda karena kita belum langsung mendapatkan barangnya, akan menunggu barang dikirim dulu, misalnya 1 hari atau 2 hari. Nah, kalau di pasar tradisional itu kita memang langsung mendapatkan barang tersebut secara real dan langsung hari itu juga. Nah, untuk biaya menu dari eh, produk-produk tersebut di sini lebih rendah, kalau di pasar tradisional tinggi karena membutuhkan usaha juga untuk berpindah dari satu toko untuk mencari misalnya referensi produk yang lain atau produk yang setara atau yang lain sebagainya. Kemudian terkait dynamic pricing itu harga yang dinamis. Nah, perubahan harga di sini menjadi bisa instan langsung ya karena harga dapat diubah secara real time berdasarkan algoritmanya mungkin dari data dan lainnya. Nah, kalau untuk pasar tradisional bisa menjadi tertunda karena membutuhkan proses secara manual untuk melakukan perubahan harga. Kemudian dari sisi diskriminasi harga juga bisa menyesuaikan harga di pasar digital ini untuk konsumen dari segmen-segmen tertentu mungkin terkait dengan produknya. Kemudian di pasar tradisional itu lebih tinggi biaya karena lebih sulit untuk menyesuaikan harga terhadap individu. Kemudian segmentasi pasarnya juga ada kaitannya juga bagaimana mengelompokkan para konsumennya ya. Kalau di pasar digital mungkin bisa dikelompokkan berdasarkan mungkin dari kebiasaan tadi misalnya mencari produk dengan
rata harga sekian misalnya. Nah, kalau di pasar tradisional eh, tidak bisa melihat tingkat kekhususan pelanggan itu karena keterbatasan informasi. Nah, terkait biaya peralihan atau peralihan dalam penggunaan layanan, kalau di eh, pasar digital itu tergantung tinggi rendahnya tergantung dari karakteristik produk. Kalau di pasar tradisional itu tinggi karena pelanggan mungkin ada yang setia terhadap satu toko. Nah, efek jaringannya di pasar digital lebih kuat karena bisa misalnya secara internet begitu dapat di produk itu dapat meningkat nilainya seiring dengan bertambahnya jumlah penggunanya. Nah, kalau di dalam tradisional itu lebih lemah karena efek jaringannya tidak terlalu penting karena di lingkungan fisik. Nah, kemudian disintermediasi. Nah, tadi ya disintermediasi menghilangkan penghubung tadi ya, lebih mungkin untuk pasar digital dan untuk pasar tradisional itu mungkin lebih tidak mungkin. Nah, sudah jam berapa ini? 11.31. Nah, di pertumbuhan e-commerce itu kan semakin berkembang pesat saat ini mengakibatkan adanya transformasi bisnis, fondasi teknologi, dan munculnya bisnis model baru. Nah, model bisnis ini seperti e-commerce ini model bisnis yang pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan toko retail atau jasa maupun hiburan yang ada secara fisik. Nah, kemudian dari bisnis sosial dan mobile serta lokal itu e-commerce ini juga merupakan pertumbuhan yang tertinggi. Nah, ada gelombang pertama dari e-commerce ini yang mentransformasikan industri bisnis buku, musik, dan penerbangan. Nah, di gelombang keduanya ada telekomunikasi, perfilman, televisi, perhiasan, real estate, dan sistem pembayaran dan semakin banyak yang bisa menjadi e-commerce. Kemudian keluasan dari e-commerce ini seperti adanya lebih luas lagi ya penggunaan dari e-commerce ini untuk biro perjalanan, tempat bertransaksi informasi, hiburan bisnis, retail pakaian, peralatan rumah tangga, dan furniture rumah. Nah, juga ada demografi online-nya diperluas dengan menyesuaikan dengan pembelinya. Kemudian bisnis kecil juga dapat memanfaatkan e-commerce. Tidak harus pengusaha-pengusaha besar yang bisa memanfaatkan e-commerce ini dengan memanfaatkan sistem komputasi atau data besar. Juga e-commerce mobile yang bisa diakses kapan saja dengan menggunakan smartphone ya, seperti ada hiburan di dalamnya, ada Netflix misalnya, Spotify, sedemikian ada juga e-book dan lain-lain sebagainya. Nah, pertumbuhan e-commerce juga menyebabkan perubahan pada fondasi teknologi bisa dengan seperti WiFi. Kalau dulu belum ada WiFi, internet itu menggunakan kabel, memanfaatkan jaringan telepon itu akan menyulitkan, tidak fleksibel, gampang dibawa kemana-mana dan ada perkembangannya dimanfaatkan WiFi dan juga smartphone yang sudah 5G yang lebih kuat. Kemudian juga dengan menggunakan smartphone dan komputer tablet, orang bisa memanfaatkan e-commerce itu seperti tadi ada layanan musik atau Spotify tadi dan lain sebagainya. Kemudian dengan banyaknya perangkat seluler yang semua orang sudah dapat mengaksesnya, memilikinya dan internet juga tidak semahal dulu, harganya semakin murah sehingga banyak digunakan di rumah tangga maupun oleh bisnis. Nah, juga terhadap jaringan sosial ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran, juga model komputasi yang berbasis internet memanfaatkan cloud computing. Nah, ini adanya pertumbuhan e-commerce juga memunculkan bisnis model baru, di mana di sini terhadap populasi pengguna internet, hampir 80% dari populasi internet itu telah bergabung dengan jejaring sosial.
juga mempengaruhi iklan tradisional. Iklan sekarang bisa online di handphone kita juga, kalau kita buka berita aja muncul iklan yang kadang-kadang mengganggu ya. Nah, kemudian koran dan media tradisional lainnya tidak banyak lagi untuk versi cetak, walaupun masih ada. Semua koran dan majalah itu mempunyai versi online-nya juga yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan juga hiburan online seperti Netflix, YouTube, dan Spotify. Nah, ini sekilas tentang tipe-tipe dari e-commerce itu. Ada yang B2C, business to customer, business to business, dan customer to customer. Di sini kita lihat B2C itu pengeceran produk ke jasa konsumen, dari bisnis ke konsumen langsung individu. Business to business ini dari bisnis ke bisnis, yang penjualan barang dan jasa di antara para pebisnis. Kemudian ada ke situsi yang antara konsumen ke konsumen, seperti di sini contohnya ada OLX dan lain. Nah, mungkin ini bisa dibaca sendiri. Sedemikian saja untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan. Karena mepet waktu sholat Jumat ya. Oke, teman-teman, apakah penjelasan tadi dapat dipahami? Ibu. Ya, jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak tidur kan? Kalian masih di sana kan? Terus saya ditinggal sendiri, jangan-jangan. Masih, Bu. Cuma suaranya agak kecil. Oh, agak kecil. Oh, saya agak jauh dari komputer kayaknya, jangan-jangan. Tapi terdengar nggak penjelasan saya tadi? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oh ya, baiklah. Bagaimana? Apakah sudah paham? Kalau e-commerce dan itu teman-teman sudah biasa memanfaatkan, sudah terbiasa juga menggunakannya, saya rasa mudah dipahami ya. Insya Allah paham, Bu. Saya paham, Bu. Oke, jika memang sudah paham semuanya, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan di acara itu ya, student leader. Iya, Ibu, maaf sebelumnya ada satu orang yang tadi telat. Siapa? Raffi, Bu. Rafli. Raffi Putra Ramadan. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kenapa telat, Raffi? Baru bangun? Enggak, Bu. Tadi saya pas bangun mandi dulu. Terus nggak bawa HP. Oke, baiklah. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, cukup ya? Oke, jika dirasa cukup, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.